Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sudah mencurahkan isi hati kami melalui puji-pujian. Kami telah berkata-kata kepada Tuhan melalui doa-doa kami. Dan saat ini berkata-katalah kepada kami ya Tuhan. Curahkan isi hatimu ya Bapa. Biarlah kami semua Engkau tuntun melalui firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan biarkan hadirat-Mu turun atas setiap pribadi, baik di gereja Tuhan dan juga di rumah-rumah yang menyaksikan live streaming akan ibadah ini. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang memberikan kami kesempatan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya ucapkan shalom untuk semua yang di gereja dan juga live streaming. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Aku dengar, aku lakukan. Saya ambil dari Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22 dan 25. Kita lihat sama-sama. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika kamu tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Suatu ketika di masa sekolah online dimulai, seorang ibu yang dengan kehidupan ekonomi pas-pasan dan sudah ditinggal oleh suami sangat bergumul dengan pengumuman sekolah yang harus sekolah online. Tapi apa boleh dibuat? Semua sekolah juga tidak tatap muka karena kondisi pandemi. Pergumulannya berat karena dengan dua anak, satu yang SD, satu yang SMP. Sedangkan handphone yang dia punya hanya satu. Dan anaknya SMP satu. Yang SD belum punya handphone. Dengan terpaksa dia harus punya satu handphone lagi buat anaknya yang SD. Apa yang dia lakukan? Dia berusaha mencicil sebuah handphone. Yang dimana sang kakak memberikan handphone kepada adik untuk bisa mengikuti sekolah dari layar yang kecil. Dan dia belikan handphone untuk anaknya yang SMP. Dan bahkan dengan semangat kasih yang begitu besar ketika dia lihat anaknya selama sekolah online. Dia bertekad gak bisa anak saya hanya lihat Google Meet. Dengan aplikasi Google Meet dan belajar dari handphone layar yang kecil. Dia rindu membelikan laptop buat anaknya. Sebagai seorang ibu yang berjualan dari toko ke toko yang lain, masuk ke sebuah pasar modern, menitipkan barang, tentu tidak mudah buat dia. Suatu malam dia kumpulkan anaknya, dia berkata, "Nak, Mama mau belikan laptop. Biar matamu gak rusak lihat kecil layar seperti itu, tapi Dedek jangan iri sama Koko. Karena Koko sudah SMP, pelajarannya lebih panjang jam pelajarannya. Banyak hal yang harus dia kerjakan, tugas-tugas. Kamu tahu Mama bukan orang yang mampu. Tapi Mama mau kamu sekolah dengan baik." Tersenyumlah sang Koko di depan adiknya. Singkat cerita, berhasillah sang ibu menyicil sebuah laptop buat anaknya. Dan seperti janjinya, anaknya yang besar yang memakai laptop ini. Suatu ketika si ibu heran karena melihat anaknya tersenyum-senyum di depan laptop. Penasaran akan sering melihat anaknya senyum-senyum. Dia dari belakang dia lihat, apa yang membuat sang anak bisa begitu sukacita mengikuti pelajaran? Apa karena laptop yang baru? Atau karena apa? Atau karena pelajarannya dari sekolah?
Bisa jadi gurunya yang bisa membuat suasana kelas walaupun jarak jauh online bisa tersenyum. Betapa mengejutkan ketika sang ibu dari belakang datang dan tidak disadari oleh anaknya yang besar ini. Ibu itu melihat anaknya menonton YouTube. Sedangkan pelajaran sedang berjalan. Saudara kecewa tidak tertahan. Tetapi dengan mampu menguasai emosi, sang ibu berkata, "Nak, kita keluarga yang bukan kaya. Untuk beli satu laptop ini, mama berjuang jualan di pasar. Dari toko ke toko ditolak oleh orang. Harapan mama bahwa kamu nanti besar, hidup kita tidak seperti ini lagi. Belajarlah yang rajin. Konsentrasi." Tidak puas dengan nasihat yang pada saat itu, malam hari sebelum berdoa tidur, dia berbicara kepada anaknya lagi. "Nah, walaupun gurumu gak tahu, yang rugi diri kamu. Dan kalau rugi diri kamu, bukan kamu yang rugi aja, satu keluarga kamu seret semuanya. Kita masih punya dedek yang kecil, yang SD. Kalau kamu berhasil jadi teladan, adikmu bisa dapat teladan yang baik." Mama sering dengar, karena mamanya di dapur sebelum berangkat masak, masih sempat mendengar kadang-kadang pelajaran yang disampaikan oleh guru karena pakai speaker. Guru berkata, perhatikan dengan baik, jangan main, jangan chatting. Walaupun sang ibu nggak ngerti bahasa chatting dan lain, terlalu bahasa-bahasa digital yang canggih, tapi ibu ini berkata, intinya gurumu menasehatkan kamu baik-baik sekolahnya. Tugas sekolah baru bisa kamu tahu apa yang dikerjakan, kumpulkan kapan, bahasa sekolahnya deadline-nya. Kalau kamu dengerin baik-baik, kamu baru bisa melakukan. Iya mah, itulah jawab anaknya. Berjalannya waktu dengan ada satu handphone di tangan dan satu laptop. Memang kadangkala dia tidak lagi menonton dari laptop. Tapi di handphone dia masih sering kali baik buka Line, buka WhatsApp, dan bahkan scroll TikTok. Tadi saya bilang TikTok. Di ibadah 1, ibu-ibu liatin begitu. Tapi di ibadah 2, saya percaya ini bukan hanya yang lihatin. Ini para wajah-wajah TikToker semua ini kadang-kadang. Saudara, berjalanlah satu semester selesai. Saatnya ngambil rapor. Betapa mengejutkannya. Sang ibu membawa rapot itu yang dengan cara ngambil yang berbeda di masa online ini. Ketika rapot sudah ada di rumah, ketika dia buka, dia lihat betapa mengecewakannya. Tidak lagi tertahan air matanya. Isak tangisnya didengar oleh kedua anaknya. Anaknya yang besar, rapotnya merah 5. So, sangat mengejutkan bagi sang ibu. Sebuah harapan bahwa anaknya akan semakin maju, semakin baik sekolahnya, mengumpulkan tugas dengan tepat waktu, mengerjakan tidak ada halangan. Karena dengan alat yang canggih bagi dia, laptop itu sesuatu yang mewah. Tapi betapa terkejutnya nilai yang sebelumnya ketika memakai handphone tidak sejelek ini, ketika memakai laptop lebih jelek. Bahkan ketika sekolah tatap muka, anak ini baik. Nilainya baik. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tangis yang berlanjut membuat sang adik memberikan sebuah pengakuan. Bukan sang kakak. Datanglah adiknya kepada mamanya. "Mah, sudah mah gak usah sedih. Ya Koko gak dengerin mama sih. Yang kamu tahu apa deh? Waktu mama pergi ke pasar, mama mulai bawa barang dagangan keluar jualan. Sang Koko saya lihat sambil ikut sekolah, kadang-kadang kepalanya hilang dari layar. Dia turun. Kadang Koko tidur mah.
Saudara, sekolah online memang berat. Tapi ada banyak anak yang punya cara. Sambil sekolah online, dia bilang, sebenarnya Koko chatting mah. Waktu nggak pakai handphone pun dia bisa. Kok bisa? Kan pakai handphone. Bisa mah, barcode-nya di scan, WA-nya, line-nya di scan. Jadi sambil sekolah bisa buka dan chatting dengan teman. Saudara, pengakuan sang anak ini membuat mamanya mengerti mengapa nilai bisa 5. Ditambah lagi ketika sang mama berkonsultasi dengan guru. Dan guru mengatakan, Bu, maaf ya, kadang anak ibu nge-freeze gambar. Apa itu, Bu Guru, nge-freeze? Jadi ada wajahnya situ, diem, orangnya gak gerak, tapi orangnya lagi pergi. Dia cuma pasang gambar di situ, dirinya. Oh begitu, Bu? Jadi anak saya ada 2. Enggak, Bu, digambar 1, orang yang benarnya pergi ke toilet, pergi makan, dia balik lagi. Kadang kita guru lihat di layar, lihat mukanya, makin tenggelam, cuma ketinggalan rambutnya. Dia tidur, Bu. Belum lagi kadang dia chatting. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tidak heran kalau rapotnya 5 merahnya. Mulai mengertilah mamanya. Dan kita yang mendengarkan ini, kita mungkin terasa geli di hati. Karena kita tahu bahwa sekolah online di masa ini, banyak orang tua berharap udah segera masuk aja. Baru mau masuk, ada mutasi yang baru lagi. Sekolah belum bisa lagi mulai. Saudara, sudahlah, sang ibu menutup rapotnya dan hanya berkata, ya, mendengar aja belum tentu pinter. Apalagi dengar guru ngajar, gak dilakukan, tugas gak dikerjakan. Wajar, nilainya 5 merahnya. Saudara, banyak anak Tuhan yang rapot rohaninya sedemikian sebenarnya. Di dalam pertumbuhan rohani yang sering kali kalau mau dilihat mungkin merah. Ketika kita tersenyum dengan cerita ini dan geleng kepala, betapa tidak tahu terima kasihnya anak ini, betapa menyedihkannya anak ini di hadapan ibunya, dan betapa dia menjadi anak yang mengecewakan mamanya. Mungkin di hadapan Tuhan, hari ini ada banyak kita yang seperti anak lelaki ini. Kita mendengar firman dari tahun ke tahun, kita tahu firman Tuhan dari tahun ke tahun. Tetapi kita mendengar dan tidak melakukannya. Inilah yang dinasehati oleh Yakobus. Saudara, ketika kita melihat seorang anak yang kalau dalam belajar dengan sikap demikian, bagaimana mungkin anak ini bisa mengerti apa yang diajarkan? Mendengar saja tidak cukup kalau nggak melakukan, apalagi nggak mendengar. Tapi berapa banyak anak Tuhan yang rohaninya tertidur seperti ini? Berapa banyak anak Tuhan di dalam mendengar sebenarnya melewatkan banyak hal dalam hidupnya. Nah, hari ini saya mau menyampaikan bahwa Yakobus ketika di pasal 1 menyampaikan mendengar dan melakukan. Saudara, tidak heran kalau kita mempelajari Yakobus pasal 2 dan pasal selanjutnya itu begitu aplikatif. Kalau kita lihat Yakobus pasal 2, setelah Yakobus berbicara tentang mendengar firman Tuhan dan mentaati, Yakobus berbicara jangan memandang muka. Yakobus mengerti semua nasihat yang diberikan dalam tulisannya tentu tidak akan dijalankan kalau tidak dimulai dengan pasal 1 yang mengingatkan bagaimana hidup dengan menjalankan apa yang didengar. Kalau kita lihat pasal-pasal selanjutnya di Yakobus setelah pasal 1. Pasal 3 berbicara dosa karena lidah. Pasal 4 berbicara tentang hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Pasal 5 peringatan kepada orang kaya. Bahkan di pasal 4 kita tahu Yakobus mengungkapkan hidup itu tidak ada yang tahu hari esok. Hidup itu seperti uap. Seolah-olah Yakobus mengerti apa yang dituliskan di pasal 2, 3, dan 4, dan 5 tidak ada gunanya kalau di awal tidak diberitahu,
bahwa hidup yang benar adalah bukan menjadi pendengar, tetapi pelaku. Setelah itu, Yakobus mulai menyampaikan hal-hal praktis. Menguasai lidah, bagaimana sikap orang kaya, bagaimana dalam hidup, jangan memfitnah orang, mengendalikan diri. Saudara, saya menyimpulkan di pasal 1, Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai 25. Ada dua hal ini. Pertama, mendengar firman Tuhan. Kedua, mentaati firman. Di dalam hal yang pertama, mendengar firman Tuhan, saya bagikan menjadi 3. Mendengar firman yang murni, mendengar firman yang menegur, mendengar firman dengan tekun. Mari kita lihat satu-satu. Mendengar firman yang murni. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 2 dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. So Petrus mengungkapkan sebuah gambaran rohani dengan memakai gambaran natural dari bayi yang lahir, dari kejadian natural. Kalau bayi itu nggak bisa makan yang lain kecuali air susu yang murni. Tetapi ketika Petrus berkata dan yang rohani, Petrus sebenarnya memakai hal ini untuk menggambarkan kerohanian anak-anak Tuhan, bahwa harus mendengar firman yang murni, bertumbuh dengan firman yang murni. Saudara, kita tahu ketika Yesus mengajar hari demi hari sampai menuju ke 3,5 tahun sebelum kematian, di Taman Getsemani Petrus mencabut pedangnya. Apakah Petrus tidak mendengar khotbah di bukit? Apakah Petrus tidak tahu Yesus yang berkata, ampuni musuhmu, doakan musuhmu, berbuatlah yang namanya barang siapa menganiaya engkau, ampuni, tempelin pipi kanan, beli pipi kiri. Apakah Petrus tidak tahu? Petrus mendengar. Tapi bukankah hari itu Petrus mencabut pedang dan menetakkan telinga seorang prajurit? Yesus berkata kepada dia, sarungkan pedangmu. So Petrus mendengar, tapi Petrus tidak melakukannya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, seolah-olah ketika di ayat ini saya melihat bagaimana Petrus yang pernah menyangkal Yesus, yang pernah kembali menangkap ikan, yang dimana Yesus menjumpainya. Seorang Petrus yang pernah mencabut pedangnya. Petrus berkata, inginkanlah air susu yang murni seperti bayi yang baru lahir. Saudara, begini, saya lihat zaman digital ini perkembangan begitu cepat. Saya punya akun Facebook, tetap saya pelihara. Bahkan saya punya 2 akun. 1 akun pribadi, 1 akun pelayanan. Saya punya 2 akun Instagram. 1 akun pribadi, 1 akun pelayanan. Saudara, saya punya akun TikTok, saya punya Twitter, saya pakai link, ya, dan ada beberapa media sosial lain yang masih saya pakai. Saudara, saya melihat bahwa betapa celakanya kalau anak zaman Tuhan sekarang merasa sudah saat teduh kalau scroll TikTok. Dia udah lihat, oh ya, Oloan bilang begini. TikToker banyak kan yang rohani juga, betul? Iya. Saudara, betapa celakanya kalau anak Tuhan merasa bahwa lihat Instagram dia scroll, lalu tinggal jarinya pencet 2 kali like, oh iya. Dan di mana TikTok cuma 1 menit ke bawah, Instagram udah kasih waktu 2 menit bisa, dan merasa setelah 2 menit yang satu ini bicara ini, scroll, udah, saya udah saat teduh, udah deket, udah saat teduh sama Tuhan, udah baca firman Tuhan. So saya tidak melarang, oke. Sebagai anak muda, saya tahu petanya umur 20 ke bawah sekarang pada pakai TikTok. Itu satu pangsa pasar yang besar. Bahkan YouTube, mengikut Facebook apalagi, YouTube pun tergerus semua larinya. Endorse yang ada orang pakai TikTok sekarang. Maka kita tahu di Kedoya ada kampung kecil.
Di Alam Sutra ada High Beach, tempat makan dengan versi model pantai. Kalau yang di Kedoya, kampung kecil, model-model saung. Sorry ya, saya lagi nggak promosi ya ini ya. Saya kasih contoh saudara ya. Saudara langsung dengar khotbah yang di rumah jangan langsung ambil handphone. Pak Fu bilang kampung kecil, tunggu bentar. Lalu keluar dari YouTube lagi live streaming, cek lagi kampung kecil. Ya ampun. So gini dengerin. Kalau anak-anak Tuhan saat ini tidak mempertahankan keinginan untuk membaca firman, menggali firman, apakah dia tahu yang dia dengar dari TikTok, yang dimana pengkhotbah entah dari mana, lulusan mana, segala macam. Saya nggak mengkritik mereka, cuma saya mau berkata kalau engkau tidak tahu yang murni, bagaimana engkau tahu yang palsu? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sehingga supaya banyak yang lihat penasaran, sampai dikasih judul 3 jalan ke surga. Sudah tahu? Ada yang ngangguk. Berarti masih usianya sama dengan saya, masih muda kita. Haleluya. So itu kan bahaya. Yang kita tahu jalan ke surga hanya satu, melalui Yesus. Tapi karena saking pingin modern, pingin nangkap audiens, kalau bahasanya pingin dapat followers atau dapat subscriber, maka sampai dikasih judul 3 jalan ke surga. Iya nanti dia dengar, nanti dia ngerti. Iya kalau dia masuk. Anak zaman sekarang lihat judulnya nggak menarik, dia langsung scroll. Tapi otaknya udah masuk. Oh ada 3 jalan ke surga. Ini terkenal kok yang ngomongnya benar. Nah makanya saya ingin tekankan. Benar-benar inginkan air susu yang murni, artinya yang benar-benar murni. Jadi bukan hanya mendengar. Mendengar yang murni. Yang kedua. Mendengar firman yang menegur. Saudara, ada kesediaan, ada kerelaan untuk dikoreksi oleh firman Tuhan. Alkitab dalam Ibrani pasal 4 ayat 12 berkata, saya bacakan untuk kita, mendengar firman yang menegur, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2, manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Di saat streaming seperti ini ada banyak pilihan. Bahkan sedang ibadah bisa pindah channel. Aduh ini pendeta. Udah baru kali ini ketemu pendeta yang ada rambutnya botak. Khotbahnya negur lagi. Saya pindah channel deh. Oh bisa saudara. Bisa. Nih ada yang lagi pindah nih. Nih di live streaming di rumah nih. Ada yang pindah nih ya kan. Saudara bisa mereka lakukan itu. Tapi kalau kita kembali kepada firman Tuhan. Keputusan yang kita bisa pilih yang manapun. Firman Tuhan berkata bahwa kita bukan hanya dengar firman Tuhan yang menyenangkan telinga. Pada akhir zaman orang akan mengumumkan guru-guru yang dimana berbicara yang menyenangkan telinga. Tapi kalau kita tahu firman Tuhan di Ibrani pasal 4 yang berkata bahwa firman itu seperti pedang bermata 2. Dia memberikan pertimbangan, sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Maka kita siap. Bukan hanya cari firman yang menyenangkan, baca tentang berkat saja, tetapi kita siap untuk dikoreksi. Ada banyak orang bisa membandingkan dirinya seperti Farisi. Oh Tuhan, saya persembahan, saya perpuluhan, saya ini. Saya nggak seperti pemungut cukai itu. Sorry, kalau mau bandingkan kesucian kita, jangan sama orang. Ini orang berdosa. Bandingkanlah diri kita dengan Tuhan. Sewaktu kita datang kepada firman, kita siap untuk ditegur, dinasehati. Waktu kita datang berhadapan dengan Tuhan, kita akan memukul diri dan berkata, aku orang berdosa, aku gak layak di hadapan Tuhan, aku gak pantas ya Tuhan, aku orang berdosa. Bandingkanlah diri kita dengan kesucian Tuhan. Jangan datang kepada Tuhan, bandingkan dengan kesucian orang lain. Wah aku lebih baik, aku lebih baik. Karena itu kita bukan butuh tokoh figur di TikTok, di Instagram. Bukan. Kita butuh firman yang murni dan firman yang menegur. Dan itu ketika kita kembali kepada firman Tuhan. Amin. Wah ini
netizen yang nanti dengar ulang khotbah ini pendeta anti ya media sosial. Enggak, dari awal saya bilang, saya punya akunnya, saya nggak anti. Soalnya netizen kalau serang orang rame-rame loh saudara. Kalau nggak suka bisa diserang balik. Nah, saya mau nasehatin, dengar, kita harus siap. Baik firman Tuhan yang murni kita rindukan, kita juga siap untuk ditegur firman Tuhan. Dan kita jangan berhenti ketika ditegur. Kita tetap harus senantiasa tekun mempelajari firman Tuhan. Yakobus sendiri di pasal 1 ayat 23 berkata, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya. Saya mulai mikir gini, jangan-jangan banyak anak Tuhan gak mau baca Alkitab. Karena apa? Ini yang terjadi. Daripada saya tahu apa yang saya perbuat, bahwa itu adalah salah. Kalau saya baca Alkitab, makin baca saya tahu banyak hal yang makin gak benar. Lebih baik saya stop baca firman Tuhan, sehingga yang saya lakukan saya bisa tetap lakukan. Kalau orang rohani yang benar, waktu dia baca firman Tuhan, ternyata firman yang menegur itu, yang murni yang dari Tuhan itu, menyatakan perbuatannya salah. Caranya salah. Yang dilakukan adalah stop perbuatan itu, terus lanjut baca firman. Amin. Bukan stop baca firman, saya terus lanjutkan yang ini. Ini yang terbalik. Maka saya mikir begini, jangan-jangan ya, banyak anak Tuhan gak mau baca Alkitab. Kenapa? Karena makin baca Alkitab makin tahu dosanya. Makin baca Alkitab makin susah. Kenapa? Wah, jadi dia tahu gak boleh ini, atau hal yang ini jadinya harus bagaimana. Jadi daripada begitu sulit, lebih baik saya gak baca Alkitab. Jadi saya mulai menilai orang-orang yang gak mau baca firman. Ya udah, kemungkinan itu. Kenapa? Susah. Kalau tahu kebenaran gak dilakukan jadi susah. Nah, kalau jadi begitu, itu pertanggungjawaban kita sama Tuhan. Koreksilah sendiri. Yang kedua, tadi saya sampaikan bahwa Yakobus pasal 1 sebenarnya dari ayat 22 sampai 27. Ya. Nah, saya ambil 22 dan 25a. Lalu kita melihat di bagian itu, Yakobus menyimpulkan dua. Pendengar firman Tuhan, pelaku firman Tuhan. Pendengar ada tiga. Mendengar yang murni, mendengar yang menegur, mendengar dengan tekun. Nah, sekarang kita masuk ke yang melakukan. Saudaraku yang terkasihan Tuhan, mari kita lihat mentaati firman Tuhan. Ada dua hal dalam mentaati firman Tuhan. Yakobus menekankan ya 22, lalu 23, ya 24. Kita lihat ya. Mentaati firman Tuhan. Orang yang tidak taat adalah orang yang menipu dirinya sendiri. Di ayat 22 Yakobus mengungkapkan. Nah, Yakobus mengungkapkan juga pada saat seseorang mendengar dan ketika dia tidak taat juga nggak ada gunanya. Jadi pertama menipu diri, kedua tidak berguna. Nah, saudara bayangkan, kita bukan hanya mendengar yang murni, mendengar dengan tekun, mendengar siap dikoreksi. Setelah itu Yakobus membawa kita bahwa kita harus mentaati. Kalau kita nggak taati, kita menipu diri sendiri dan tidak ada gunanya. Mari kita lihat yang pertama, menipu diri sendiri. Yakobus pasal 1 ayat 22 mengungkapkan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ada seorang anak, suatu sore mamanya sedang ngobrol dengan teman-teman ibu-ibu yang lain. Dia panggil anaknya, ayo udah sore, mainnya cukup, mandi. Ulangi panggil, anak ini akhirnya mandi. So ketika keluar, lewat, mamanya gak sadar dia udah selesai mandi lewat. Lagi ngobrol, lihat, lu anak ini udah di luar lagi, udah selesai mandi. Dipanggil. Waktu dipanggil, mamanya tanya, kamu udah mandi? Sudah, mah.
Nada mamanya naik. Kamu udah sisir rambut? Dia kaget. Kan aku jam udah mandi, udah seneng dong jadi orang tua. Udah sisir rambut? Sudah mah. Kamu ambil sisir yang di mana? Yang di cermin mah. Terus rambutmu udah rapin? Udah, orang lihat cermin kok rapin. Saudara, jawaban terakhirnya justru membuat tangan mamanya mendarat di telinganya. Dia kebingungan, dia gak ngerti. Udah masakin makan, aku udah mandi mah. Jawab sekali lagi, kamu udah mandi? Udah, makin dipelintir telinganya. Kamu benar, sudah sisir rambut? Udah cermin? Sudah, makin dipelintir. Saudara, mamanya keheranan. Bagaimana mungkin kamu yang udah mandi, udah melihat diri di depan cermin, mukamu yang tadi kotor yang saya lihat, kamu bilang masih kotor. Kalau kamu bilang udah mandi, harusnya kotoran gak ada. Dan kalau kamu bilang udah bercermin, kamu akan lebih mengerti bahwa wajahmu ada yang kotor itu tadi main. Harusnya udah bersih juga, udah tahu. So, di depan teman-temannya, di depan ibu-ibu yang lain, ibu ini gak mau tahu, dia tarik anaknya ke dalam. Mandi lagi, lihat dirimu di cermin. Sudah betapa mengherankan kita ya. Seorang anak yang menjawab mamanya sedemikian polos. Sedemikian berkata udah bercermin. Dan semakin jawab membuat emosi mamanya naik. Mungkin dalam hati kita sedikit geli. Ini lucu ini anak. Kalau dia cermin kan kelihatan kotor di wajah. Sudah berapa banyak kehidupan kerohanian anak-anak Tuhan seperti anak kecil ini. Yang boleh dikatakan dia berkata, oh Pak Pendeta, soal yang media sosial memang saya lihat, tapi saya pagi udah baca 5 pasal. Oh kita di gereja ada WhatsApp grup. Malam hari dicek sama contau. Nama contaunya Budi, gitu kan. Dicek dan. Kalau kita belum dan yang 5 pasal, contoh Budi japri kita. Terus list yang udah baca ditampilin, yang belum baca nggak diconteng, kita malu. Kita baca contau. Muksefu kita baca, GMI di tempat ini tekun, pendetanya teliti, kita ditanyain, kita diperiksa, udah baca belum? Jadi kalau kita belum baca, kita tidur, kita berdosa sama hamba Tuhan. Wih, kita lakukan, kita benar-benar lakukan. Pertanyaannya, benar udah baca 5 pasal, benar gereja Anda? Iya bagus, ada program baca 5 pasal atau 7 pasal. Setahun membaca Alkitab selesai, bagus. Tapi Yakobus berkata, kalau engkau baca firman Tuhan itu cermin yang merefleksikan diri kita, kita bisa melihat betapa kita masih perlu perbaikan, dikoreksi, dinasehati, membangun sesuatu kehidupan yang baik dan banyak hal. Kalau kita membaca dan tidak ada perubahan dalam perilaku dan kehidupan kita, apa yang kita baca? Nah inilah yang Yakobus tegur. Ketika di kitab Ibrani sebelum kitab Yakobus, kita melihat ada bapak-bapak iman, ada pahlawan iman, ada saksi banyak bagian awan, ada definisi tentang apa itu iman. Tapi ketika masuk ke kitab Yakobus, kita melihat sesuatu yang begitu praktis dan Yakobus berkata, kamu bukan pendengar, kamu harus menjadi pelaku firman. Kenapa? Karena kalau tidak melakukan, kita menipu diri sendiri. Oh, orang menipu kita 10 tahun lalu, bisnis sama-sama. Kita masih ingat loh, kejadiannya apa, dia datang ke rumah jam berapa, saya transfer dia pakai apa, dia janjinya setelah pinjam cara bayarnya gimana. Terus kita kongsi bisnis, kita masih tahu, waduh Pak Pendeta, sakitnya tuh di sini, wah aku ditipu. Kita gak senang ditipu orang. Apalagi ditipu diri sendiri. Maaf Pendeta Fu, gimana maksudnya menipu diri sendiri? Saudara gini, ada orang berkata Tuhan Maha Kuasa. Dalam doa, Tuhan engkau tahu saya sakit. Engkau Tuhan yang penuh dengan kuasa, saya percaya Tuhan bisa sembuhkan saya. Dalam doa, dalam kehidupan, pergumulan penyakit datang kepada Tuhan. Pada waktu pergumulan rumah tangga, Tuhan engkau yang mempersatukan aku di gereja.
Di gereja GMI Bandengan. Engkau hadir dalam pemberkatan nikahku. Sekarang rumah tanggaku bermasalah. Tuhan, hadirlah dalam rumah tanggaku. Kita undang Tuhan hadir. Pada waktu terjadi masalah ekonomi, ketika anak yang satu sedang kuliah di luar negeri, anak satu lagi di Indonesia, kehidupan keluarga di masa pandemi begitu berat. Kita berkata, Tuhan, Engkau Tuhan yang bukan hanya maha hadir, bisa memulihkan rumah tanggaku, bukan hanya maha kuasa, bisa memulihkan penyakitku. Engkau juga Tuhan yang maha tahu. Aku punya 2 anak, aku punya tanggung jawab, aku punya hal-hal yang aku harus lakukan. Dan sekarang ekonomi begitu sulit. Tuhan, Engkau pasti tahu apa yang kugumulkan. Berjalannya waktu, puji Tuhan, mujizat terjadi. Ekonomi dipulihkan, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Seperti pujian yang lagu pertama tadi. Wah, saya sangat diberkati, saudara. Dengan pujian. Ajarku mengerti segala rencanamu. Penyanyinya Robert dan Lea. Oh, saudara, saya sangat diberkati. Lalu saudara berjalan waktu, doa tentang Tuhan Engkau maha kuasa, Engkau tahu hambamu ini ada sakit penyakit secara jasmani. Tuhan sembuhkan. Berjalannya waktu, rumah tangga yang mengalami goncangan, Tuhan hadir. Tuhan pulihkan. Setelah semua selesai, pandemi sudah berjalan sekian lama. Gereja mulai bisa ibadah, daftar lewat WhatsApp. Betul ya? Mulai boleh daftar, boleh ibadah. GMI buka kuota 100 orang ibadah pertama. Nah, gitu kan. Selanjutnya kuota kedua ibadah siap. Wah, saudara, mulailah dibuka. Lalu kita mulai lihat. Oh, ibadah ya. Hari ini tanggal 30 Mei. Kalau saya ke gereja hari ini, kayaknya pulangnya harus bawa amplop perpuluhan deh. Karena minggu depan tanggal 6 Juni. Betul ya, 6 Juni ya. Wah, perpuluhan. Udah minggu ini gak usah daftar dulu deh. Minggu depan datang. Waktu minggu depan datang 6 Juni. So apa yang didoakan? Tuhan. Aku tahu Tuhan maha tahu. Tahu gak? Tahu. Tuhan maha tahu, maha kuasa, maha hadir. Tapi ini lagi perpuluhan Tuhan, persembahan. Untuk saat ini sebentar di offin dulu Tuhan, kalau bisa di off dulu kuasanya Tuhan. Kalau boleh Tuhan gak maha tahu dulu untuk saat ini. Kalau boleh sebentar Tuhan gak maha hadir dulu deh Tuhan. Tuhan kalau sementara ini Tuhan gak maha kuasa dulu deh, di off dulu. Kenapa? Aku belum mau persembahan perpuluhan Tuhan. Gereja juga ngerti lah masa pandemi. Ya memang ada penghasilan tapi saya belum mau. Seberapa banyak anak-anak Tuhan yang tanpa sadar menipu diri sendiri. Ketika sakit teriak Tuhan maha kuasa, ketika persembahan Tuhan gak maha kuasa tuh. Ketika masalah rumah tangga terjadi Tuhan kau maha hadir. Ketika saat dipakai dalam pelayanan Tuhan, gereja mengajak yuk ibadah, Tuhan gak maha hadir. Tuhan gak usah hadir dulu deh. Saudaraku, berapa banyak kehidupan yang menipu diri sendiri yang sebenarnya kita tahu kita nggak bisa lawan Tuhan. Bahwa kemanapun apapun yang kita perbuat Tuhan tahu. Tapi seringkali kehidupan anak-anak Tuhan berbuat seolah-olah Tuhan nggak tahu. Di pikiran mengakui Tuhan maha tahu. Dalam tindakan ya Tuhan nggak maha tahu. Saudara, saya masih ingat ada lagu berkata, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu Tuhan, ku mendaki sampai ke ujung langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar sampai ke ujung bumi. Saudara, ketika pujian ini saya lihat diambil dari ayat firman Tuhan. Saya ingat, iya. Kita mana bisa lari dari Tuhan. Tuhan yang cari hidup kita. Tuhan yang pilih kita. Tapi berapa banyak anak Tuhan ketika dalam kehidupan sehari-hari, dalam perbuatan tidak mengakui, tidak menyatakan bahwa memang Tuhan yang pilih hidupnya. Oh, tunggu dulu suruh ibadah. Nanti dulu. Pelayanan, nanti dulu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan,
Yang kedua, kalau tahu firman Tuhan tapi tidak taat, ya, kita sudah mau kembali ke firman yang murni, kita dengan tekun membaca firman, kita bersedia ditegur, tapi nggak mau berubah, nggak mau taat. Yakobus berkata, bukan hanya menipu diri, tidak berguna. Saudara, firman Tuhan berkata, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Saudara, Yakobus menyatakan bahwa cermin itu tetap berfungsi. Tetapi yang menghadap cermin tidak mendapatkan fungsi dari cermin itu. So, ibadah tetap berfungsi. Ibadah pada hakikatnya baik, mendatangkan kebaikan. Tetapi kalau yang ibadah tidak sungguh-sungguh menjalani, dia tidak dapat manfaatnya. Hari ini begitu luar biasa, tembok-tembok gereja tidak terbatas lagi. Saudara bayangkan, pernah kita kebayang hari ini bisa ibadah di sini, bisa ibadah di rumah, bahkan live streaming di seluruh dunia bisa nonton. Betul? Tetapi ibadah harus disertai dengan rasa takut, rasa hormat. Amin. Kalau kameranya dimatikan, kalau YouTube di depan TV lalu kasih kacang, angkat kaki, duduk, belum mandi, ngikutin, yang penting hati nuraniku. Kamu tahu gak? Gua kalau naik sepeda hari Minggu gak ada rasa salah, gua tenang. Ada caranya. Lu sambil naik sepeda, kamu pasang live streaming dari GMI. Lu dengerin. Kalau nyanyi, kamu nyanyi aja. Nah di peak itu ada pantai Maju, ada pantai Pasir Putih. Nah lu sama teman-teman sepeda kumpul, kamu pasang live streaming, lu pakai earphone, lu naik. Jadi waktu WL memuji, ku tak akan berhenti memuji, meninggi. Kita boleh goyang-goyang dikit di sepeda. Namamu, Tuhan tahu kok, Tuhan maklum. Udah ibadah kok, nipu diri sendiri. Kenapa orang ibadah gak dapat manfaat? Bukan ibadah itu gak bermanfaat. Dirinya yang tidak mendapat manfaat dari ibadah itu. Karena apa? Karena dia tidak sungguh-sungguh. Amin saudara? Ya. Saudara bilang amin ini apa karena udah kelamaan nih? Amin apa? Udah deh Pak. Siapa benar? Yakobus berkata begini. Nih. Ada satu kalimat yang saya renungkan, saya ingin bagikan. Menabur kebaikan sebesar apapun disertai dengan kasih yang dikatakan di sini, sebentar. Menabur kebaikan sekecil apapun disertai dengan kasih yang besar akan lebih besar dampaknya dan lebih bernilai daripada 1000 nasihat. Betul saudara? Ini ada orang nih, kalau dia nabur kasih, oke boleh kecil. Tapi kalau dia menaburkan dengan kasih yang besar, jauh akan lebih berdampak daripada yang lebih. Gini, kita dengar firman nih, boleh segini. Yang kita lakukan cuma segini. Firman itu milik kita cuma segini. Ketika kita menabur kebaikan sekecil apapun disertai dengan kasih yang besar, akan lebih berdampak dan lebih bernilai daripada 1000 nasihat. Kita ngomong apapun tentang firman, orang gak akan ini. Anak-anak di rumah, saudara di rumah, keluarga kita, sahabat kita, dia akan lebih terasa bukan nasihatnya, tetapi ketika kita mencerminkan perbuatan itu di dalam hidup kita, itu yang bisa mereka terima. Amin. Jadi hari ini saya ajak kita melihat bahwa kembali Yakobus berkata, kalau tidak taat nggak berguna. Puluhan tahun ibadah, puluhan tahun ikut Tuhan, rohani seperti anak yang rapotnya nilainya 5. Kerohanian seperti anak yang udah bercermin di depan, mukanya masih kotor. Yuk, kita sudah dewasa. Sudah kejadian pandemi seperti ini, kalau nggak berubah, mau kejadian apa lagi baru berubah. Apa yang Tuhan izinkan terjadi di dunia hari ini, kiranya membuat kita belajar dan melihat, udah kejadian begini, masih nggak mau berubah, mau kejadian apa lagi baru berubah. Saya percaya, lewat pandemi ini, kita boleh belajar menjadi pendengar firman dan pelaku firman. Amin. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdiri bersama-sama. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu
dan kulakukan. Katakan engkau tahu. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Mari kita naikkan pujian ini, para singer boleh bantu. Pemusik boleh naikkan pujian ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Bapa dalam surga, bila Engkau memberikan kami sebuah kekuatan dalam pertolongan Allah Roh Kudus, agar kami bukan hanya mendengar tetapi menjadi pelaku firman. Tuhan, kami rindu bahkan ketika kami mendengar firman-Mu, Engkau lembutkan hati kami senantiasa mencari yang murni. Kami siap untuk ditegur oleh firman Tuhan. Kami bukan hanya mencari yang menyenangkan telinga. Tuhan, ketika kami ditegur oleh firman-Mu, biarlah Engkau menolong agar kami menetapkan hati tetap dengan tekun mempelajari firman-Mu dan tidak meninggalkan firman-Mu. Ya Tuhan, hamba berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Bila Tuhan membimbing setiap anak-anak-Mu boleh taat akan firman Tuhan, karena kami tidak mau menipu diri kami sendiri. Kami mau hidup berguna di hadapan Tuhan. Kami mau disebut sebagai orang berbahagia. Firman-Mu lah yang meneguhkan bahwa orang yang menjadi pelaku firman akan berbahagia oleh perbuatannya. Karena itu Tuhan, kami mau kemanapun kami pergi, kami disebut sebagai orang yang berbahagia. Karena kami hidup melangkah sesuai dengan firman Tuhan. Tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri. Lurus kami mengikuti firman Tuhan. Bila Kau teguhkan firman-Mu, dan biar yang Engkau bela firman-Mu, firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan berhasil. Apa saja yang dilakukan, firman-Mu akan berhasil mengerjakan kehendak Bapa di surga. Bagi setiap pribadi yang mendengarkan firman di rumah Tuhan dan di setiap rumah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk di mata kasihan Tuhan. Saya kembalikan kepada liturgis.